Anggota PSI dipanggil KPK soal program andalan Anies Baswedan korupsi di Formula E ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengusut dugaan kasus korupsi Formula E. Gelaran balap mobil bebas emisi gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu disinyalir terdapat banyak penyimpangan anggaran. Teranyar lembaga anti rasuah itu memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamijoyo untuk dimintai keterangan terkait dugaan praktik korupsi pada ajang bertaraf internasional itu. Benar dipanggil KPK, kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Sianipar ketika dikonfirmasi pada Kamis 3 Februari 2022. Adapun pemanggilan anak buah Giring Ganesha oleh KPK ini tertuang dalam surat panggilan bernomor R.Lit01-01-2000-22-01-2022. Surat itu dikeluarkan lembaga yang bermarkas di Mega Kuningan, Jakarta Selatan itu pada 26 Januari 2022 lalu. Dalam surat itu dijelaskan Anggara akan menjalankan pemeriksaan pada Kamis 3 Februari 2022 di kantor KPK pada pukul 9.30 pagi. Michael menjelaskan pemanggilan rekan separtanya itu untuk memberikan keterangan terkait penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta, di mana pembiayaan Formula E itu juga banyak menguras APBD DKI. Anggara dimintai keterangan soal kronologi penyusunan APBD untuk Formula E, bebernya. Adapun PSI dan PDI Perjuangan merupakan dua parpol di Dewan Kebon Sirih yang paling getol menentang gelaran Formula. Kedua partai ini bahkan sempat menggulirkan interpelasi terkait proyek ini, namun kandas lantaran kalah jumlah suara, di mana mayoritas parpol di DPRD DKI justru memilih berdiri di belakang Anies Baswedan. Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra sendiri mengatakan kehadirannya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 3 Februari 2022 untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan terkait dugaan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E. Dia mengaku diminta KPK untuk menjelaskan proses perencanaan anggaran Formula E Jakarta yang akan terselenggara pada 4 Juni 2022. Saya diminta menjelaskan dari awal hingga akhir proses pembahasan perencanaan anggaran tersebut sampai kondisi hari ini, kata Anggara saat dihubungi melalui pesan singkat Rabu kemarin. Anggara mengaku sudah menyampaikan beragam fakta yang dibutuhkan oleh KPK. Semua fakta yang saya sampaikan diharapkan dapat membantu penyidik melakukan tugasnya, tutur Anggara. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI tersebut juga membawa dokumen yang diminta KPK terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020. Namun, dia tidak menyampaikan secara detail soal dokumen yang dimaksud karena materi sudah masuk dalam ranah pemeriksaan KPK. Dokumen-dokumen yang diminta KPK, tapi saya nggak bisa menceritakan detailnya dari mana dan apa, ucap dia. Anggara mengatakan penyidik KPK melayangkan 20 pertanyaan kepadanya dalam pemeriksaan tersebut. Anggara mengatakan akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Kita sih menghormati prosesnya aja, karena kan yang bisa menjawab itu ya proses penyidikan ini, kata dia. Bagaimana menurut Anda? Maksud hati membela Edi Mulyadi, Niko Silalahi dilaporkan warga Kalimantan, ditulis oleh Panjatha dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Terus terang, bulu kuduk ini merinding saat membaca status Niko Silalahi di Twitter yang kini menjadi pembicaraan serius di bangsa ini. Besar dugaan, dia menuliskan status itu dalam rangka mencoba membackup Edi Mulyadi yang telah membuat seluruh Kalimantan bergolak karena marah. Beginilah bunyi cuitan Niko tersebut. Saat hutan ditebang, banjir merendam rumah warga kurang lebih sebulan. Perempuannya dijual ke Cina untuk dijadikan budak. Anak-anak pada meninggal tenggelam di bekas galian tambang, kalian pada diam. Tapi saat ada yang mengatakan tempat jin buang anak, kalian demo. Sebenarnya kalian siapa? Dungu juga oknum satu ini. Sudah tahu bahwa pada saat yang bersamaan warga Kalimantan sedang marah besar oleh statement-statement ngawur Edi Mulyadi, bikin lagi status yang berpotensi membuat hati masyarakat Kalimantan lebih terluka. Awalnya, Edi Mulyadi yang merasa keberatan dengan IKN berteriak-teriak bahwa Kalimantan itu tempat jin buang anak.
dan yang tinggal di sana adalah genderuwo dan kuntilanak. Lalu, mungkin dengan maksud membela Edi, si Niko membuat status yang antara lain mengatakan bahwa perempuan setempat banyak dijual ke Cina untuk jadi budak. Sangat merendahkan harkat kemanusiaan kita. Maka tidak heran jika seluruh elemen bangsa bergolak karena emosi. Kecuali kaum kadrun yang sepertinya tidak mau jadi bagian bangsa ini. Kadrun ingin memiliki ideologi sendiri yang bukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kamus Edi Mulyadi, setelah dia tahu bahwa warga Kalimantan tidak menerima ucapannya itu, yang bersangkutan segera menyatakan maaf. Artinya dia menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan fatal. Tapi Niko justru datang membuat situasi menjadi tambah runyam. Selain terkesan ingin membela Edi, dia juga membuat masyarakat bertambah marah oleh tudingannya yang tidak berdasar soal kaum wanita setempat. Jika Edi Mulyadi menyatakan pulau yang kaya bahan tambang dan mineral itu tempat jin buang anak, genderuwo dan kuntilanak, si Niko malah menuding bahwa perempuan dijual ke Cina untuk dijadikan budak. Mungkin sambil ingin membela Edi, si Niko hendak tampil jadi pahlawan kesiangan bagi penduduk Kalimantan dengan mengingatkan aksi penebangan hutan dan aktivitas pertambangan yang menurutnya berdampak buruk. Tapi anehnya dia malah menyelipkan tudingan yang membuat hati dan harga diri masyarakat setempat lebih tercabik-cabik lagi ketika Niko dengan seenaknya menuduh kaum wanita dijual ke Cina untuk dijadikan budak dalam tanda kutip. Tuduhan yang tidak berdasar sama sekali dan bukan kepribadian bangsa ini. Setelah Edi Mulyadi mulai diproses hukum dan sudah dijebloskan ke dalam sel, warga Kalimantan kini mulai mengarahkan perhatiannya pada cuitan Niko Silalahi. Kabarnya sudah ada sejumlah elemen masyarakat adat setempat yang melayangkan aturan ke pihak yang berwajib supaya anak muda yang tampaknya kurang wawasan ini dimintai pertanggungjawaban hukum. Kita yakin polisi akan segera memenuhi harapan masyarakat Kalimantan yang merasa 2 kali terluka dalam waktu yang bersamaan. Luka yang sangat dalam dan menyakitkan. Bahkan rasa sakit itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Menyangkut kasus Niko Silalahi ini, didapat informasi bahwa paguyuban atau perkumpulan masyarakat Batak yang berdomisili di Kalimantan pun kompak mendukung supaya Niko diproses hukum. Tepat sekali sikap masyarakat Batak itu. Janganlah gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya. Jangan karena ulah seorang Niko Silalahi yang dari namanya tampak sebagai orang Batak, relasi antar suku ini jadi terganggu. Apalagi selama ini tidak pernah terdengar ada permasalahan antara pendatang dari Batak dengan warga Kalimantan. Tetapi ada saja suara yang mencoba membela Niko Silalahi dengan membandingkan kasusnya dengan Denny Siregar, Adi Armando, dan yang terbaru Arteria Dahlan. Sudah bisa ditebak siapa lagi yang mau membela Niko dalam kasus ini selain kadrun? Para kadrun misalnya mempertanyakan mengapa ketiga contoh tersebut di atas tidak ditangkap polisi juga? Sebab menurut mereka, bukankah ketiganya juga bisa dikatakan sebagai menghina dan menista budaya atau agama? Kadrun memang selalu punya alasan untuk membela kaumnya. Sudah benar-benar bersalah, namun tetap diusahakan untuk dibela mereka. Padahal masalah yang pernah dikait-kaitkan dengan ketiga orang tersebut di atas sama sekali tidak sama dengan yang kini menjerat Edi Mulyadi dan Niko Silalahi. Yang terbaru, Arteria Dahlan misalnya. Dia hanya ingin mengingatkan oknum pejabat semua supaya menghargai bahasa nasional dalam forum-forum resmi. Memang cara dia menyampaikan hal itu sangat disesalkan, sebab memang kurang layak, sebab minta supaya pimpinan mencopot oknum itu dari jabatan. Soal apakah Arteria menghina bahasa daerah setempat, terlalu sumir untuk disimpulkan. Tetapi memang patut disesalkan karena meminta agar oknum pejabat dicopot gara-gara menggunakan bahasa daerah dalam forum resmi kenegaraan. Coba saja misalnya Arteria hanya mengingatkan supaya pejabat itu jangan menggunakan bahasa daerah di forum-forum resmi. Mungkin tidak akan ada masalah serius, tapi kesannya timbul menjadi kasar karena adanya usul pencopotan itu. Bandingkan dengan oknum imam besar sebuah ormas yang jelas-jelas sengaja melesatkan sapaan budaya khas Sunda, sampurasun menjadi campur racun. Dipandang dari sudut manapun, itu suatu penghinaan dan penistaan budaya suatu daerah. Sangat melukai hati masyarakatnya. Kini dengan semakin banyaknya pihak yang melaporkannya, Niko Silalahi mungkin sedang menghitung hari. Semoga kasus-kasus macam ini membuat semua pihak sadar dan berhati-hati ke depannya. Kalau ingin terkenal atau mungkin hendak mencari perhatian pacar atau ortu, gunakanlah cara-cara yang cerdas dan berkelas. Bagaimana menurut Anda?